Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2043. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apa yang terjadi? Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat ke tengah racun mayat, dan boom, di depan mata semua orang, sesosok perlahan muncul dari racun mayat itu, dan itu adalah Qingchen. Ada cahaya redup di sekelilingnya. Racun mayat yang telah disempurnakan oleh pendeta utama kerajaan mayat selama era yang tak terhitung jumlahnya nampak tidak dapat mencemari tubuh Qingchen sama sekali. Aku pikir ada sesuatu yang istimewa tentang racun ini. Tapi ternyata hanya tidak lebih dari itu, kata Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dibandingkan dengan kekuatan jurang Clan of the Abyss, jalan racun mayat milik penguasa pemimpin kerajaan mayat sangat jauh tertinggal, sehingga Qingchen hanya menggaruk gatal saja. Kurang ajar kamu. Ketika pemimpin kerajaan mayat melihat bahwa Qingchen mampu keluar dari racun mayatnya dengan selamat, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dan dia tanpa sadar ingin mundur dan melarikan diri. Namun sosoknya baru saja bergerak, Qingchen sudah mencibir dan dia mengeluarkan tangan kanannya. Dalam sekejap, boom. Saat berikutnya, Saroye dan yang lainnya merasa ngeri ketika melihat tangan kanan Qingchen yang langsung menembus ke dada pemimpin kerajaan mayat, dan itu langsung mengeluarkan hati hitam memancarkan gas beracun segar. Ini hatiku. Pemimpin kerajaan mayat menatap kosong ke tangan Qingchen dengan jejak kebingungan dan ketidakpercayaan yang melintas di matanya, seolah-olah dia terkejut karena hatinya diambil begitu saja. Hatimu memang hitam. Qingchen menggelengkan kepalanya dan melihat detak jantung di tangannya itu. Itu jelas merupakan jantung dari mayat kuno, tapi saat ini itu sedang berdetak memancarkan gas beracun yang pekat. Ini berisi kekuatan mengerikan dari ahli teratas tingkat Kaisar Agung. Jika ditempatkan di dunia luar, itu cukup untuk mencemari bidang bintang dan merusak kehampaan yang tak ada habisnya. Namun di tangan Qingchen tidak peduli bagaimana jantungnya itu berdetak. Saat ini tidak peduli seberapa banyak gas beracun yang tersisa, itu diblokir oleh Qingchen dan tidak dapat menembusnya sama sekali. Orang dari alam semesta awal ini pasti berada di level Kaisar Agung, dan kemungkinan besar dia adalah Kaisar Agung tahap tengah. Tidak, bahkan di antara Kaisar Agung tahap tengah, dia pasti merupakan yang terbaik. Namun, bagaimana mungkin alam semesta awal bisa melahirkan seorang ahli Kaisar Agung yang merupakan orang yang kuat yang berada di ranah tahap tengah Kaisar Agung? Ini sepenuhnya telah melanggar aturan alam semesta. Mengapa aku belum pernah mendengar pria yang begitu menakutkan sebelumnya? Mungkinkah dia belum pernah keluar dari wilayah bintang 13 selatan? Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana Qingchen melakukannya, penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah, Komodo Saroye, dan penguasa kerajaan mayat semuanya sangat terkejut dengan satu gerakan. Mereka sudah memahami kesenjangan antara mereka dan Qingchen. Tidak peduli apa tingkat kultivasi lawannya, tidak mungkin mereka bisa mengambil hati dari pemimpin kerajaan mayat dalam satu gerakan. Semua Kaisar Agung yang berkuasa yang hadir saat ini merasakan tekanan yang tak terlihat, dan beberapa bahkan merasa hati kaisar mereka sendiri bergetar. Pada saat ini mereka juga menyadari karakter menakutkan sepertinya telah lahir di Laut Kosmik Selatan. Kesombongan di wajah pemimpin kerajaan mayat pada saat ini telah benar-benar lenyap. Dia pun memandang Qingchen dengan ngeri dan berkata dengan gemetar, "Kamu tidak, Yang Mulia, kembalikan hatiku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan, luangkan waktumu untuk berbicara." Pemimpin kerajaan mayat sangat ketakutan. Hanya dengan satu gerakan dia sudah ditaklukkan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menjadi lawan Qingchen sama sekali. Bahkan jalan racun mayatnya tidak dapat mencemari lawan sedikit pun. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Melepaskanmu.
kata Qin Chen. Dia memandang acuh tak acuh pada pemimpin kerajaan mayat di depannya. Di dalam dirinya, Qin Chen melihat kekuatan dosa yang tak ada habisnya, yang banyak kelompok etnis yang telah mati secara tidak adil dan tak terhitung jumlahnya, dan juga jiwa yang begitu sengsara terus mengaum. Kamu telah membunuh begitu banyak kelompok etnis yang tidak bersalah dan membunuh begitu banyak makhluk hidup. Ketika membunuh mereka, pernahkah kamu berpikir untuk menyelamatkan mereka? Kata Qin Chen, matanya dingin. Dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, dari mulut kaisar kuno senior, dan dari penguasa pemimpin kerajaan mayat, dia melihat banyak hal yang membuatnya merasa jijik. Dia dapat menerima bahwa beberapa makhluk akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat. Akan tetapi dirinya tidak dapat menerima bahwa orang-orang ini menganggap makhluk hidup sebagai hal yang sepele, yang bisa ditindas oleh mereka sesuka hati dan dibunuh sesuka hati. Apa perbedaan antara orang itu dan binatang seperti itu? Setelah kata-katanya jatuh di hadapan semua orang, Qin Chen telah meremas kedua tangannya yang besar dan ledakan. Jantung gas beracun milik pemimpin kerajaan mayat di tangan Qin Chen langsung diledakkan olehnya di tempat. Seketika itu berubah menjadi gas beracun yang mengepul, sebelum kemudian menghilang melalui jalan di telapak tangan Qin Chen. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak, langsung memusnahkan jalan beracun dan mencekiknya sepenuhnya. Bagaimanapun, jantung gas beracun ini adalah tempat kentalnya jalan gas beracun Kaisar Agung. Dia juga bernilai banyak uang di lautan kosmik ini, dan juga ini akan membuat alam semesta memperkuat asal-usulnya. Akan tetapi Qin Chen menganggap ini sangat kotor, sehingga Qin Chen lebih memilih untuk menghancurkannya sepenuhnya daripada menyimpannya. Kamu melihat Qin Chen langsung menghancurkan hatinya. Pemimpin kerajaan mayat terkejut, dia tiba-tiba mundur, dan pada saat yang sama, kilatan ganas melintas di matanya dan dia meraung. Dia sebenarnya langsung meledakkan mayatnya, tubuh fisiknya yang telah dia korbankan selama berabad-abad, yang tak terhitung jumlahnya, dan energi mayat yang mengerikan meledak seketika, seperti ledakan bom nuklir, itu menyebar ke segala arah. Di antara mayat ungu emas yang meledak, sisa jiwanya pun naik ke langit secara diam-diam dan dengan keras menyapu ke dunia yang jauh. Itu adalah sisa jiwa milik pemimpin kerajaan mayat. Dia sudah tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Qin Chen. Jadi dia tidak ragu-ragu, dan pada saat kritis dia menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk melukai Qin Chen, sambil mencari peluang untuk agar jiwanya bisa melarikan diri. Terlebih lagi di saat melarikan diri, energi mayat yang menakutkan memenuhi jiwanya, menyapu ke arah leluhur Tuoba Xiongba dan juga yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Pemimpin kerajaan mayat dengan sekuat tenaga memberikan serangan, dan di saat dia sepenuhnya melakukan serangan seperti itu, dia menggunakan kekuatan jiwa mayatnya untuk mencemari dunia. Sementara sosok jiwanya nampak melesat pergi seperti hantu. Jiwa dari pemimpin kerajaan mayat tiba-tiba menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia telah melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menghilang sepenuhnya. Pemimpin kerajaan mayat itu sangat gila. Dia meledakkan mayat tubuh fisiknya secara sekaligus dan lalu melakukan pemisahan jiwa dari tubuh. Apakah dia telah membuang semua kerja kerasnya selama era yang tak terhitung jumlahnya untuk bisa bertahan hidup dengan tangan yang patah? Si Nantian, penguasa kota Jinhu, Komodo Saroye, dan mata-mata Kaisar Agung lainnya menyusut saat ini. Dan mereka semua terkejut karena terlepas dari sikap mereka sebelumnya terhadap pemimpin kerajaan mayat, fakta bahwa pihak lain dapat langsung mengambil tindakan tegas dalam waktu yang singkat itu sudah cukup untuk langsung mengejutkan mereka semua. Dan mereka semua tidak berani untuk meremehkannya sedikit pun. Seberapa mengerikankah penghancuran diri dari seorang ahli Kaisar Agung dan ledakan? Raungan yang mengejutkan bergema di antara langit dan bumi, dan kekuatan mengerikan dari tingkat Kaisar Agung langsung meledakkan bidang bintang sepenuhnya. Tuan Muda Chen, Tuoba Xiongba, dan orang-orang lainnya yang dipenjara dalam kehampaan pun tidak bisa bergerak, dan mereka juga tampak ngeri. Begitu aura pemimpin kerajaan mayat menyebar, seluruh 13 wilayah selatan akan tercemar,
dan itu akan berubah menjadi lautan negara mayat. Apakah kamu meledakkan diri sendiri di depanku? Kata Qingchen. Dia mendengus dingin dengan mata yang sangat dingin, tapi tanpa rasa panik sedikit pun. Dan saat berikutnya, di bawah tatapan kaget Sinantian dan orang-orang kuat lainnya, lautan kematian kembali menyapu tubuh Qingchen, dan boom! Lautan kematian melayang menutupi dunia tanpa dalam sekejap. Di bawah mata semua orang yang tidak dapat dipercayai, tubuh pemimpin kerajaan mayat itu meledak, nampak melayang dalam sekejap, dan setelah terkontaminasi oleh laut mati, tubuh yang akan menghancurkan diri sendiri itu langsung berhenti menghancurkan dirinya. Itu berhenti dari penghancuran diri dan malah itu berubah menjadi mayat yang mengambang. Itu mengambang di laut mati tanpa fluktuasi sedikit pun. Dan lalu Qingchen segera menyimpan mayat pemimpin kerajaan mayat itu. Karena tubuh fisik dari mayat kuno ungu emas itu setingkat dengan Kaisar Agung, masih bisa dipelajari dan tidak bisa untuk disia-siakan. Pada saat yang sama, Qingchen juga mengangkat tangannya, dan seketika kekosongan di 13 wilayah selatan yang telah dipenjara sebelumnya langsung terbuka. Dan lalu Tuoba, Xiongba juga yang lainnya kembali bisa bergerak dan melanjutkan tindakan mereka. Dan ketika melihat pemandangan ini, leluhur naga Honghuang di kejauhan begitu bersemangat, hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berkata dengan penuh semangat kepada leluhur naga sejati Aoling. Sayangku, tahukah kamu, alasan kenapa aku berbicara seperti itu sebelumnya? Itu adalah karena aku tahu bahwa Nak Qingchen, tidak, Tuan Qingchen, dia akan baik-baik saja. Kaisar Agung, apa itu? Itu hanyalah semut di depan Tuan Muda Chen. Membunuh seorang Kaisar Agung itu seperti memotong sepotong tahu. Hahaha. Sebenarnya, ini pertama kalinya aku waktu itu melihatnya di medan perang 10.000 ras. Ketika aku masih muda sebagai Tuan Muda Chen, aku telah mengantisipasi bahwa dia akan memiliki masa depan seperti ini. Jadi waktu itu aku sudah memutuskan untuk mengikutinya dalam petualangannya. Kata leluhur naga Honghuang. Dia nampak begitu gembira dan matanya bersinar. Sementara di samping Tuan Istana Anyao dan orang-orang kuat lainnya juga terkejut. Tuan Istana Anyao buru-buru melihat ke arah Pang Muling di sampingnya dan berkata melalui pesan suara, Ling Er, aku memintamu untuk cari beberapa simpanan. Namun kamu tidak mengikuti Tuan Muda Chen ke dunia bawah sebelumnya, dan kamu tidak memiliki kesempatan. Sekarang untuk menjadi simpanan Tuan Muda Chen setelah kembali nanti kamu harus memanfaatkan kesempatanmu sebaik mungkin. Mendengar perkataan ayahnya itu, wajah Pang Muling memerah dan dia berkata dengan marah, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tentang omong kosong apa itu? Tuan Istana Anyao merasa cemas. Dia memandang Pang Muling dengan kebencian dan berkata, Tolong jangan menganggapnya serius. Kerajaan mayat itu adalah pemimpin yang merupakan seorang ahli Kaisar Agung yang bertanggung jawab atas wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya di Laut Semesta Selatan. Namun dia dihabisi begitu saja oleh Tuan Muda Chen. Tingkat Kaisar Agung, tahukah Anda apa itu? Tingkat Kaisar Agung. Leluhur Tuoba dari keluarga Tuoba itu hanyalah seorang ahli transenden tingkat 3. Dan dia mengikuti seorang Kaisar Agung bertarung ke segala arah. Jika Anda bisa naik ke tempat tidur bersama Tuan Muda Chen, maka aku akan sangat bangga. Mendengar itu, Pang Muling saat ini wajahnya menjadi sangat malu. Karena ada seorang ayah di dunia ini yang bahkan meminta putrinya untuk menjadi selir bagi orang lain. Sang ayah juga mengingatkan Pang Muling bahwa masa depan Pang Muling itu terkait dengan masa depan keluarga mereka. Sementara semua orang sedang terkejut pada saat ini, leluhur Tuoba berubah warna dan dia berkata dengan cemas, sangat disayangkan bahwa pemimpin kerajaan mayat itu telah melarikan diri. Jika seorang Kaisar Agung bahkan hanya sisa jiwanya yang ingin berurusan dengan 13 wilayah selatan, pasti itu akan menimbulkan masalah besar dan akan menimbulkan banyak bahaya. Namun saat ini hanya Xiao Yao Supreme yang mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Di tempat itu benar-benar membiarkan pemimpin kerajaan melarikan diri. Akan tetapi ketika melihat Qingchen nampak melihat kehampaan tidak jauh dari sana dan dia tiba-tiba mencibir. Hahaha, Yang Mulia sengaja berpura-pura melarikan diri. Tetapi Anda sebenarnya bersembunyi di sini.
mengira bahwa aku tidak menyadarinya, konyol," kata Qin Chen. Mendengar itu Sinantian dan para kaisar agung lainnya juga menoleh dengan kaget, karena dalam persepsi mereka sama sekali tidak menemukan pemimpin kerajaan mayat bersembunyi di sana. Tapi begitu mereka melihat ke atas, terdengar ledakan, dan sebuah sisa jiwa tiba-tiba bergegas menuju ke arah Chen Sisi dan yang lainnya. Sisa jiwa itu meraung dengan marah. "Nah, bagaimana kamu bisa menemukanku?" Sisa jiwa dari pemimpin kerajaan mayat itu nampak sangat terkejut. Dia sangat marah sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa ditemukan oleh Qin Chen. Namun begitu dia ditemukan, dirinya langsung menerkam ke arah Chen Sisi dan yang lainnya. "Tangkap wanitanya dulu," kata pemimpin kerajaan mayat. Dia sebenarnya terkejut dan juga sangat marah. Kekuatan Qin Chen sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya merasa putus asa. Itu sebabnya dia tidak melarikan diri dengan paksa dari sini. Sebaliknya, dia menggunakan teknik rahasia jangkrik emas untuk melarikan diri dari cangkangnya dan dengan sengaja mengintai di samping. Dia hanya ingin menggunakan trik menjadi gelap di kegelapan dan di bawah cahaya agar dia tidak dikejar. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa teknik rahasianya yang bahkan tidak akan bisa dideteksi oleh Komodo Saroye di antara binatang komodo kuno. Akan tetapi Qin Chen dapat melihatnya dengan sekilas, dan dalam krisis ini dia tidak punya pilihan selain menerkam beberapa wanita di lapangan yang tampaknya merupakan orang paling penting bagi Qin Chen. Dan targetnya langsung tertuju kepada wanita cantik yang berdiri di samping Qin Chen. Wanita ini jelas merupakan orang berharga bagi Qin Chen di alam semesta asli. Dia akan menangkap wanita ini dan memurnikannya menjadi mayat wanita, sehingga pihak lain pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya. Dan jika itu berhasil, pada saat itu dia pasti bisa menemukan cara untuk bisa bertahan hidup. Dan ini adalah metode terbaik yang bisa dilakukan oleh pemimpin kerajaan mayat sekarang.